Ini ya, bab baru ya. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, baru. Faslun, ini bab fit tawakkuli yang menerangkan tentang berserah diri. Tawakal itu berserah diri. Jadi bab ini menerangkan tentang tawakal yang ada kaitannya dengan ilmu. Ya, dalam apa namanya, kita mengabdi dengan ilmu, itu bab tawakal itu apa? Kita harus berserah diri. Tolong Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini bab fit tawakkuli. Fit tawakkuli yang menerangkan tentang tawakal. Summala Buddha, kemudian wajib litolibil ilmi, bagi pencari ilmu, minat tawakkuli, dari mempunyai sifat tawakal. Jadi seorang pelajar itu dalam menuntut ilmu, dalam menghadapi suatu hal, khususnya menuntut ilmu, itu harus mempunyai jiwa tawakal atau berserah diri, pasrah kepada Allah setelah kita berikhtiar, bekerja keras dalam rangka mencari ilmu. Fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Wala yuhtamu, dan janganlah mementingkan. Wala yuhtamu, dan janganlah mementingkan li amri rizki, dan karena mencari rizki. Kalau orang yang mencari ilmu, ya, mengabdi kepada ilmu, ahli ilmu, itu jangan mencari rizki. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian mengabdi kepada ilmu, niat menjadi ustadz, menjadi ustazah, kalian dalam pikirannya itu hendaknya, prihatinnya itu yang mayoritas ya mementingkan untuk ilmu. Jadi untuk mencari ekonomi, ya, ma'isyah, itu sekedarnya, ya, porsinya itu ya paling enggak itu ya 50% lah. Janganlah sampai pikiran kita itu berpikir mencari ekonomi, mencari uang itu lebih besar, lebih dominan dibandingkan dalam pikiran kita itu memikirkan tentang ilmu. Itu kalau kalian ingin mengabdikan di dalam taklim, wa muta'alim, dalam hal mengajar atau belajar. Karena apa? Ya tergantung kalian, hidup kalian itu pilihannya apa. Ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya paling banyak itu ya mengajarkan ilmu itu paling banyak dibandingkan ibadah-ibadah yang lain selain ibadah mahdhoh, ya, ibadah wajib. Itu mengajar kepada orang murid, santri, pencari ilmu, itu pahalanya paling besar dibandingkan kalian misalkan sholat sunat 1000 rakaat pun kalah dibandingkan kalian dengan pahalanya mengajar. Dibandingkan kita membangun sebuah masjid, yang konon ada hadis Nabi, man bana masjidan, nah, barang siapa membangun masjid maka akan dibangunkan oleh Allah bangunan dalam surga. Itu masih kalah besar pahalanya dibandingkan dengan mengajar. Jadi mengajar itu posisinya paling tinggi. Belajar dan mengajar itu pahalanya paling tinggi. Karena apa? Yang bagi yang mengajar itu satu huruf itu pahalanya 10. Kalau yang belajar itu 1. Ya. Sedangkan kalian sekali duduk itu berapa ratus atau ribu huruf. Ya. Tinggal kali 1 ya 1000 huruf, ya 1000 kali pahalanya. Yang mengajar 10.000 kali. Nah, tergantung kalian itu sudah dewasa. Syukur-syukur ya ilmunya mengajar ke murid kalian sukses, ekonominya juga sukses. Kayak Imam Abu Hanifah, kayak Imam Abul Hasan. Itu punya agen, ya, punya agennya aja 300 perwakilan, tapi beliau masih ngajar. Jadi di bidang ekonomi sukses, di bidang mengajar juga tidak terlupakan, bahkan tambah rajin. Ya, Imam siapa namanya, Abu Hasan itu, ya, siapa, Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu.
Beliau itu sangat luar biasa. Ilmu gurunya madhab Hanafi dia serap semuanya, madhab Maliki diserap semuanya, madhab Syafi'i diserap semuanya. Beliau menguasai 3 madhab, tapi tidak mendirikan madhab sendiri. Seandainya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang kaya raya itu mendirikan madhab sendiri bisa, tapi karena tawaduknya beliau kepada gurunya yakni Imam Abu Hanifah, beliau tetap madhabnya itu Imam Abu Hanifah. Seandainya ingin menjadi mujtahid sendiri itu beliau mampu, karena menguasai 3 madhab dengan kehadiran Imam Syafi'i di pesantrennya. Bapak pernah cerita ya, begitu nyampe di Kufah di Irak itu, Imam Syafi'i mau belajar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu, yang pertama itu dibuatkan rumah sangat mewah. Nah, supaya apa? Ya supaya nggak lari, supaya betah, supaya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu mendapatkan ilmu madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Itulah orang dulu kalau sudah gila ilmu itu luar biasa. Karena kenikmatan yang sangat luar biasa di alam dunia ini ya ilmu. Kalau kalian sudah mencintai ilmu, apapun kalah. Apapun kalah. Kayak bapak aja matlaah itu kalau bisa memecahkan suatu iktibar ya, kesulitan itu luar biasa nikmatnya, kelezatannya itu, bahagianya itu dibandingkan dengan yang lain. Nah itu kalau orang yang ahli ilmu. Nah, itu kalian hendaknya kalau ingin menjadi ahli ilmu, ingin nanti nasib akhiratnya itu lebih ditinggikan dibandingkan yang lain, ya untuk urusan dunia itu nomor 2. Kan banyak ya, kemarin di Nasoihul Ibad, di taklim yang sebelumnya juga urusan dunia itu nomor 2. Syukur-syukur dua-duanya berhasil. Kayak Imam Hanafi. Imam Hanafi itu juga kaya raya. Beliau itu sebagai agen terbesar kain itu. Konon katanya kiosnya itu sampai 700 kios. Kalau Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kan 300 kios. Terus Imam Abil Hasan As-Sadili itu juga orang kaya raya. Dulu kuda terpilihnya aja jumlahnya 40 ekor. Pembantunya itu juga kurang lebih ada 40. Saking kayanya ya. Pembantunya 40. Beliau ahli ilmu tapi ekonominya juga luar biasa suksesnya. Tapi hartanya itu semuanya ya, sebagian besar itu dipergunakan untuk pengembangan ilmu agama Islam. Bahkan kalau seperti Imam Muhammad Abil Hasan Asy-Syaibani itu sampai habis, sampai akhir hayatnya itu bajunya tambalan. Nah, tapi diberikan umur panjang oleh Allah. Imam Abu Yusuf yang menjadi Mahkamah Agung itu mati duluan. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu masih ngajar terus dengan kemiskinannya karena hartanya habis untuk perjuangan Islam. Pilihan ya. Kalau kalian pengen kaya ya, nggak pengen ngajar ya harus kaya raya tapi hartanya untuk perjuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusghilu dan hendaklah jangan disibukkan qalbahu, hatimu, bidzalika, dengan urusan rizki. Jadi hati kalian itu ya ngaji. Bapak aja kalau ngajar ke sini ya karena jauh ya, berarti untuk urusan rizki itu bapak nomor 2 kan. Bapak nggak belanja, nggak cari barang. Ya, makla'ah berangkat ke sini. Makanya kalau kalian nyantai itu kadang-kadang ya bapak kesal juga. Hanya bapak kan jarang ya menampakkan kekesalan itu. Udah jauh-jauh nanti apalagi tuh, jangan nggak bisa pulang. Kalau kemarin nggak siang hari pulangnya itu nggak bisa pulang. Ternyata jembatan di sini itu banjirnya dalam sekali. Kalau kalian sekarang ya lewat situ jembatan itu, wow kotor sekali itu, sampah-sampah. Belum yang di sana tambah tinggi sungainya segala. Penuh perjuangan ya. Tolonglah kalau bapak kesini ya buru-buru ngumpul. Ya, ngajinya sebentar, cepat pulang ya. Resiko itu di seminimal mungkin kan. Karena musim hujan. Rawa diriwayatkan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Semoga Allah merahmati kepada Abu Hanifah.
an Abdillah bin Hasan, dari Abdillah bin Hasan Az-Zabidi, Az-Zabidi yang mempunyai kunyah Yabidi, sahibar Rasulullah, yang menjadi sahabatnya Rasulullah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dari siapa? Abdillah bin Hasan Az-Zabidi yang menjadi sahabatnya Rasulullah. Mantafaqoha barang siapa memahami fiddinillahi, di dalam agama Islam, kafahuwahu, maka akan mencukupkan hu kepada orang yang mempelajari ilmu agama Islam. Siapa yang mencukupkan? Allahu, Allah. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama Islam itu akan dicukupkan oleh Allah. Apa yang dicukupkan? Hammahu. Nah, hammahu, keprihatinannya. Artinya apa keprihatinannya itu? Ya, semua yang menjadi kebutuhannya itu dicukupkan. Wa rozaqahu, dan rizkinya dicukupkan, kepentingan yang lain juga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata siapa? Apa namanya? Kata Rasul yang dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Hasan Az-Zabidi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Kepentingan yang menjadi keprihatinan yang lainnya apa? Ya, semuanya aja. Ya, kebutuhan hidupnya, hajat hidupnya, ya misalkan hajinya, umrohnya, kalau kalian memahami agama, ya mementingkan ya menjadi abdinya agama, ya, rizki dan kepentingan yang lainnya, keprihatinan yang lainnya, itu maksudnya ya seperti untuk hajinya, kendaraannya ya. Tadi kan Bapak udah contohkan, tadi Bapak tanyakan ya, itu sepeda motor dari mana? Itu sudah ada yang memikirkan, digerakkan oleh Allah. Nggak punya sepeda motor, seseorang dibelikan motor untuk sarananya. Jadi itu janji Allah, kata Rasul, ini sabda Rasul, pasti dicukupkan oleh Allah. Kalian kalau ingin mengabdi kepada agama, jangan khawatir sengsara. Allah pasti mencukupkan segalanya. Nah, masalah mencukupkan ini kan relatif ya. Relatif. Jangan kalian itu pakai standar yang tinggi. Yang penting saya cukup, perlu mobil, tiba-tiba mobil datang ada. Oh, saya itu anak saya mau sekolah, ini belum ada uang, tiba-tiba Allah menggerakkan hati seseorang untuk mengirimkan uang kepada ahli ilmu. Itu dicukupkan namanya. Jangan khawatir, itu janji Allah melalui nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa razaqahu, dan rizkinya orang yang mengabdi, yang memahami agama tadi. Min haitsu la yahtasib, yang dari mana datangnya kamu itu tidak mengetahui. Tahu-tahu datang aja. Ya kayak Bapak aja. Mau umroh, tahu-tahu ya tinggal berangkat. Mau haji ya tahu-tahu tinggal berangkat, ya tinggal nunggu kapan berangkatnya. Tahu ya. Enggak tahu datangnya dari mana. Tahu-tahu ada yang ngasih, entah itu saudara, entah ya santri yang kaya raya, yang udah sukses, atau masyarakat yang simpati, oh si fulan itu mengabdi kepada agama, sehingga urusan dunianya dinomorduakan. Itu hatinya akan digerakkan. Kalian tidak akan bisa menghitung. Di Quran kan banyak ya dalil-dalil yang menerangkan Allah akan memberikan rizki yang kita tidak tahu datangnya dari mana. Wa yarzuquha min ghairu la yahtasib. Ini petikan dari Quran itu. Fa inna man, maka sesungguhnya orang syaghola yang sibuk, man qalbuhu, di hatinya, bir rizki, dengan rizki, minal quti, dari bahan pangan, dari bahan makanan ya, seperti beras, gandum, pokoknya makanan aja, wal kiswati, dan pakaian. Jadi barang siapa yang menyebutkan di hatinya itu kok yang dipikirkan itu makanan, pakaian, Qallama maka akan mendapatkan sedikit sekali. Qallama sedikit sekali. Ya tafarrahu
sedikit sekali yatafarrahu bisa konsentrasi litahsili untuk berhasil makarimil akhlaki di kemuliaan akhlak. Kalau di hati kalian ya yang tersirat itu kalau hanya harta ya, hanya makanan, pakaian, uang, kalian sedikit sekali dalam konsentrasi itu. Artinya apa? Tidak akan berhasil dalam mendapatkan akhlak yang mulia. Jadi litahsili itu jadi falamma itu sedikit sekali ya tafarrahu dapat konsentrasi litahsili untuk berhasil makarimil akhlaki akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'alil umuri dan kemuliaan wa ma'alil umuri dan keinginan yang tinggi al umuri di setiap perkara. Jadi kalau kalian hatinya itu hanya sekedar memikirkan dunia, nanti kalian akan sulit untuk konsentrasi kaitannya dengan akhirat itu untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Entah itu dalam hal ilmu maupun wa ma'alil umur itu keinginan yang sangat tinggi di perkara dunia. Itu kalian tidak akan bisa konsentrasi, tidak akan menghasilkan hasil urusan dunia yang berkah. Kila dikatakan nah ini syair. Kila dikatakan da'il makarima la tarhal libu yatiha wa utfa innaka antat ta'imul kasi. Ini syair. Kila dikatakan dak tinggalkan al makarima keinginan yang tinggi tentang masalah dunia. La tarhal janganlah berangkat libuhyatiha untuk mencari kemuliaan yang tinggi, tapi untuk khusus urusan dunia. Jadi kalau untuk urusan dunia kalian jangan berangkat. Artinya apa? Tinggalkan ya, keinginan kalian itu untuk mempunyai dunia yang sangat banyak. Tinggalkan. Ya. Ini nasihat ulama melalui syair. Ya. Terserah kalian mau ikut ulama atau enggak gitu aja. Nah, ulama kan menasihati kita. Terserah kalian, tapi kalau bapak ya ikutlah. Nah, kalau kita nggak ikut ulama, ikut siapa? Ikut sahabat nggak mungkin, ikut tabiin nggak mungkin, ikut tabiin nggak mungkin. Yang kita ikuti itu ulama. Karena tabiin itu sudah nggak ada. Ya hakikatnya kita tabiin. Nah, tabiin itu kan pengikut, tapi nggak tahu ke berapa ribu. Nah, tabiin itu ini generasi sekarang itu disebut ulama gitu. Karena udah terlalu jauh. Nah, itu disebut ulama. Kalau bapak ikut, terserah kalian ya, hidup kan pilihan. Ikut ya. Ulama menasihatkan tinggalkan ya urusan dunia itu. Kalian jangan berangkat. Artinya apa ya? Jangan berlebihan. Ya ta'lim yang di depan kan dijelaskan, adalah kalian itu kerja keras untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Ya, tapi untuk apa? Ya untuk kepentingan akhirat. Artinya apa? Kalau udah dapat ya untuk diinfakkan di urusan akhirat. Ya, itu artinya itu. Bukannya nggak boleh berangkat itu, nggak boleh cari ekonomi, bukan. Tapi ya boleh. Tapi kalau udah dapat, itu kamu niatkan bukan untuk urusan dunia semata. Saya mau berangkat cari uang. Nah, kalau udah dapat untuk li'ila'i kalimatillah. Jadi maksudnya itu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waq'ud dan duduklah. Enggak boleh berangkat.
Itu kalau secara letterlek ya, masa nggak boleh cari ekonomi, enggak gitu menafsirkannya ya. Niatkan keberangkatan kamu itu untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya, tapi untuk kepentingan agama. Waq'ud, dan duduklah. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu antat ta'imu, kamu itu akan diberikan makanan, al-kasi, dan pakaian. Tapi kalau seandainya kalian tuh yakin seyakin-yakinnya, nggak usah cari ma'isyah, nggak cari uang, duduk manis ngajar, itu pasti kalian itu akan diberikan makanan dan baju. Oleh siapa? Oleh Allah, sesuai janji Rasul tadi, yang disabdakan Rasul tadi kan gitu. Maka Allah akan mencukupkan kamu. Jadi kalau kamu yakin di hatimu itu tidak ada keraguan-keraguan, pokoknya yang penting saya ngajar agama, yakin seyakin-yakinnya, konsentrasi 100%, otomatis ya, tadi kan hadis sudah yang disampaikan Nabi, Allah akan mencukupkan kamu. Nah ini ulama ini juga menukil dari hadis itu. Kalian duduk manis ngajar, itu pasti kamu akan diberikan makanan dan pakaian. Ya buktinya sudah ada kan? Buktinya sudah ada. Ya, kayak yang ustaz-ustaz di sini ya, yang sehari-hari menemani kalian itu kan duduk manis ngajar kan? Nggak kemana-mana. Ya Allah mencukupkan aja, cukup, pokoknya cukup. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu antat ta'imu, akan diberikan makanan kamu, al-kasi, dan pakaian. Qala, berkata rajulun, seorang laki. Qala, bertanya rajulun, seorang laki-laki, li Mansuril Halaji, kepada Syekh Mansur Al-Halaj. Ausini, ini bertanya kepada Syekh Mansur, seorang laki-laki itu. Ausini ya Syekh, ausini, wasiatkan kepadaku. Syekh, wasiatkan kepadaku, artinya apa? Minta diajarkan sesuatu ilmu agama. Faqala, maka menjawab Mansur Al-Halaj, hiya, yaitu wasiat untukmu, nafsuka, diri kamu. Ya, yang wasiat yang saya wasiatkan, wahai seorang laki-laki, nafsuka, jiwamu. Ilam tusghilha, nafsuka, jiwamu. Ilam tusghilha, jika tidak sibuk jiwamu, saholatka, maka sibuklah kamu. Fayam bagi, jadi saholatka, maka nafsu itu akan menyibukkan kamu. Jadi sibukkan dirimu itu, sibukkan jiwamu itu, dirimu itu, diri kamu itu di sesuatu yang menyebabkan kamu itu tidak duduk ongkang-ongkang. Selalu sibukkan, menyibukkan diri yang bermanfaat ya tentunya. Nah, ini nasihat daripada Syekh Mansur Al-Halaj. Jadi nggak boleh kalian tuh duduk ngalamun termenung, nanti ada kesambet setan. Sibukkan jiwa kamu itu sesuai yang manfaat. Nah, niscaya kamu itu akan menyibukkan diri tentu hal yang baik-baik. Ya, hiburan perlu, ya. Tapi jangan sampai hiburan, main bola, ini itu lebih banyak daripada kesibukan kamu di bidang yang lain, khususnya belajar. Maksudnya itu. Fayam bagi, maka seyogyanya likuli ahadin, kepada setiap orang, ayus gila, agar sibuk nafsahu, dirinya, bi'amalil khairi, dengan amal kebaikan, hatta la tastahil, sehingga jangan sampai sibuk nafsuhu, dirinya, bihawaha, dengan hawa nafsunya. Jadi kalian itu hendaklah disibukkan diri, menyibukkan diri dengan amal yang kebaikan. Jangan menyibukkan diri dengan hawaha, yakni nafsumu, hawamu, egomu. Oh, saya ingin main. Nah, itu berarti nafsumu. Nah, ini liburan, saya ingin main bola sepuasnya. Itu nafsu yang bicara. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Sekedarnya aja, hiburan itu boleh, olahraga juga boleh. Sekedarnya saja. Sibukkan dengan amal-amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ini? 34 35. Bismillahirrahmanirrahim. Walayah tamma
walayah tama dan jangan prihatin al-aqilu akalmu itu jangan memikirkan ya li amri dunia karena urusan dunia. Nah, nggak boleh urusan dunia ya selewat aja, apalagi kalian tuh pelajar ya tolib gitu. Jangan nggak punya uang akhirnya kalian itu ngalamun ya. Oh kiriman saya kok belum datang ya, ngalamun ya. Itu nggak boleh. Jadi kalian itu jangan disibukkan di pikiran kalian itu perkara dunia. Kalau ada kiriman alhamdulillah, kalau terlambat juga berdoa supaya lekas dikirim, gitu aja. Seperti yang kemarin ya, udah ada yang dapat kiriman ya, Bapak juga dengar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal hamma, karena sejumlah prihatin memikirkan urusan dunia tadi, akalnya memikirkan urusan dunia. Wal husna, dan sedih, la yaruddu musibatan, la yaruddu tidak dikehendaki musibatan menjadi musibah, wala yang fa'u kalau kalian memprihatinkan urusan dunia itu justru menjadi musibah, wala yang fa'u dan tidak akan bermanfaat, bal yadurru akan tetap membawa kemadaratan, alqalba ke hati, wal akla dan pikiran, wal badan dan badan. Urusan dunia itu akan membawa kemadaratan ke hati, akal dan badan. Ya contohnya ya kalau orang-orang udah dewasa itu kalau targetnya saya pengen sehari dapat gaji sebulan dapat gaji 10 juta. Nah, tiba-tiba kerja hanya digaji 3 juta. Kalau dipikirin terus ya badan rusak, hati rusak, ya, pikiran rusak, semuanya rusak. Terima aja ya, tawakal itu namanya tawakal. Terima aja apa adanya, terima ridho akan ketentuan Allah, itu disebut tawakal ya. Kalau ridho itu ya ridho, saya terima ikhlas ketentuan Allah, udah kerja keras ya, tinggal tawakal aja. Nah, tawakal. Soalnya kalau nggak tawakal rusak. Pikiran kalian rusak, hati kalian rusak, ya, termasuk badan kalian rusak. Ya seperti nanti kalau kalian dewasa sudah mulai puber, kalian ngeceng ke cewek yang cantik ya, nggak kesampaian, kamu pikirin terus ya. Jadi merana ya, badan jadi kering kerontang, kurus mikirin cewek yang dipikirin oleh kamu itu tidak senang kepadamu. Itu sepintas saja ya, nggak mau yaudah ya, kalau sekarang nggak mau nanti ku tunggu jandamu kan gitu ya. Ku tunggu jandamu. Gitu aja, gampang-gampang aja. Kalau mikirin ceweknya nggak mau ya, kalau kamu mikirin terus merana. Di talim tuh nggak boleh, tawakal aja. Kalau seandainya untuk menghibur diri apa coba? Ya dadah, selamat berpisah. Kalau nggak mau sekarang nanti tunggu jandamu di perempatan jalan Buah Batu gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, banyak ya yang kejadian gitu. Gadis jejaka nggak ada jodoh, tiba-tiba sudah tua, udah dewasa, itu ketemu lagi nikah. Itu tetangga bapak ada itu. Itu aki ini dulu waktu remaja, waktu menjelang nikah itu ya nggak udah pacaran nggak jadi pisah. Nah, begitu udah tua, masing-masing udah pensiun, masing-masing pasangannya meninggal. Ini jadi balikan. Jadi cinta bersemi. Makanya kalau ada kata-kata ya kalau nggak mendapatkan gadisnya ya nanti saya tunggu jandanya, itu memang ada dan banyak kejadian. Bismillahirrahmanirrahim ya, jangan dipikiran ya urusan dunia itu apapun itu dengan dipikirin dengan mendalam itu nggak boleh. Wa yuhillu wal ukhillu, dan dapat membuat cacat. Nah, kalian urusan dunia kalau dibikin sampai mendalam itu dapat membuat cacat. Bi a'malil khairi, kepada amal yang baik, wayah tamu dan prihatin li amril akhirati, kalau kalian memikirkan perkara akhirat maksudnya prihatin itu.
Wayah tamu dan prihatin li amril akhirati karena urusan akhirat, li'annahu karena sesungguhnya urusan akhirat yang fa'u bermanfaat. Wa amma qaulihi dan adapun qauliha wa amma qauliha dan adapun perkataan alaihi salatu wassalam, ini sabda Nabi. Nah, ini sabda Nabi yang dikutip. Nah, jadi kalau kalian memprihatinkan urusan akhirat, yang kalian pikir itu urusan akhirat, ya kenapa ya sholat saya kok belum bisa khusyuk? Nah, kalian merenung, prihatin, dipikirkan, itu namanya memprihatinkan urusan akhirat. Itu ada manfaatnya. Nah, ini dipetik dari sabda Nabi. Wa amma qauliha alaihi salatu wassalam, dan adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minadzunubi sesungguhnya dari sebagian dosa, dzunuban dosa-dosa, la yukaffiruha tidak dapat menghapus illa hammul ma'isyati, kecuali memprihatinkan masalah ekonomi, wal muradu yang dikehendaki minhu dari ini hadis. Nah, itu dipetiknya hanya sedikit aja. Ya, inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Jadi dosa itu tidak bisa menghapus ya dari keprihatinan inna minadzunubi, ya, dari sebagian dosa, dari dosa-dosa itu la yukaffiruha, tidak bisa menghapus illa hammal ma'isyati, kecuali dosanya tentang ma'isyah, mencari ekonomi. Fal muradu, maka adapun yang dikehendaki minhu dari lafal ini hadis, qadru hamin, kira-kira prihatin, kira-kira memikirkan urusan dunia, ma'isyah tadi. La yukhillu pakai kha, ya, kalau pakai kha halal, kalau pakai kha berarti cacat. Ya, yukhillu pakai kalau pakai kha itu tidak halal, tapi kalau pakai kha itu artinya cacat. La yukhillu tidak cacat bi a'malil khairi, terhadap amal yang baik. Jadi kalau kamu memikirkan urusan dunia terus menerus, itu susah dihapus. Nah, tapi ya ada sesuatu yang kalian pikirkan. Karena apa susah dihapus? Ya, urusan dunia itu susah dihapus. Maksudnya apa? Ya, kalau kamu urusan rumah tangga, kamu menjadi kepala rumah tangga, kan wajib mencari ekonomi untuk anak dan istri. Sehingga urusan ma'isyah itu nggak bisa dihapus dari pikiran Anda. Nah, itu kalau pikiran kalian memikirkan untuk mencari ekonomi, mencari uang itu, demi untuk anak istri, bekal ibadah, itu tidak apa-apa, tidak akan membuat cacat amal kebaikan kalian. Tapi beda kalau kalian memikirkan itu untuk menumpuk harta, untuk menuruti hawa nafsu kalian. Pokoknya saya ingin punya mobil yang mewah. Nah, sedangkan pendapatan kalian sedikit, ya itu merusak terhadap amal kebaikan kalian. Tapi kalau kalian berpikir dengan serius, bekerja dengan serius untuk mencari ma'isyah untuk anak istri, itu tidak akan membuat amal kebaikan kalian itu cacat, menjadi cacat. Maksudnya itu boleh, ya. Jadi mencari ekonomi yang banyak itu boleh, hanya peruntukannya. Nah, kalau kalian mencari harta untuk menuruti hawa nafsu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk urusan rumah tangga, bekal ibadah, nah itu malah wajib, ya, malah wajib. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadaru hamma, sekiranya ukurannya prihatin, la yukhillu tidak membuat cacat bi a'malil khairi, terhadap amal yang baik. Nah, misalkan kalian, saya ingin kerja mati-matian lembur agar bisa membantu musola, pembangunan masjid, pembangunan jalan. Nah, itu tidak membuat amal kalian yang baik itu menjadi cacat. Justru akan mendapatkan kebaikan kembali. Wala yushilu dan janganlah sibuk al-qalbu hati. Suhulan sangat sibuk sekali.
yukhillu yang menjadi cacat, yukhillu yang menjadi cacat bi ihdari ril qalbi dengan khusuknya hati. Ya, kalau sibuk sekali menjadi cacat, khusuknya hati itu menjadi enggak khusuk, ya itu tentu memikirkan yang sesuai hawa nafsu. Ya, kita tawakal aja, pokoknya ya urusan dunia kalau kalian yakin ya terus ngajar. Nanti niscaya Allah akan mencukupkan apa-apa yang menjadi butuhan kalian. Fis sholati, di dalam sholat. Nah, kalian kadang-kadang kan ada orang ya, bapak juga pernah mengalami, bukan hanya orang aja, mengalami sholat itu sulit khusyuk. Karena apa? Hatinya itu semata-mata untuk uang. Tapi kalau kita pasrah, duduk manis ngajar, kita tawakal kepada Allah, ya, kita mau sholat pun mudah khusyuknya. Nah, kadang-kadang ya, kebanyakan di akhir zaman ini kan orang mau sholat itu kan justru nanti yang tadinya lupa jadi ingat, yang tadinya hilang nyimpan sesuatu barang itu jadi ketemu, ya karena nggak khusyuk. Allah nyari misalkan nyimpan dompet lupa atau kacamata lupa, begitu Allahu Akbar baru ingat, oh di anu, ya banyak nggak gitu yang orang cerita gitu, banyak kan ya. Nah, itu karena nggak khusyuk, karena hatinya terlalu banyak memikirkan urusan dunia. Nanti akan bawa pengaruh kalau kalian lebih berat memikirkan urusan dunia, itu bawa pengaruh mau sholat pun kalian akan sulit khusyuk. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu ya kalau menyibukkan diri, ya jiwa kita menyibukkan diri terhadap urusan dunia sehingga hati kita itu cacat, sehingga mau sholat pun sulit untuk khusyuk. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu al-qadra, ukuran minal hammi, dari prihatin memikirkan sesuatu, wal qasdi, dan tujuan amal yang baik, min a'malil akhirati, dari amal akhirat. Nah, jadi semuanya itu keprihatinan seseorang untuk memikirkan kepentingan akhirat itu ukurannya macam-macam ya. Al-qadara ukuran ya. Itu macam-macam. Saya dengan Abizar beda, dengan Kolbi beda. Ya semampunya aja. Ya, semampunya aja, kita kerja keras semampunya saja. Karena ukurannya macam-macam. Ada ulama itu yang benar-benar duduk manis hanya ngajar, sama sekali nggak mau berpikir tentang urusan dunia. Cari uang pun nggak mau, ngajar aja. Nah, itu termasuk guru bapak itu ya ada yang gitu. Kerjaannya hanya ngajar, nggak pernah itu cari uang, nggak pernah itu kerja. Kerjaannya hanya duduk manis ngajar santrinya. Tapi apa ya dicukupkan oleh Allah. Harta itu datang sendiri, ya dari anak santrinya, dari donatur datang sendiri. Beliau hanya ngajar duduk manis. Jadi 24 jam itu lebih banyak waktunya itu untuk ngajar santrinya. Beliau tidak pernah cari uang, tidak pernah bekerja. Tapi ada juga yang kayak bapak, ya, kadang-kadang ngajar, kadang-kadang kerja. Lebih banyak masih urusan dunianya. Tapi udah lumayan, Pak. Udah lumayan daripada orang yang tidak pernah mau ngajar agama Islam, ya. Ya, banyak kan, sebagian besar umat Islam kan gitu. Ya, sedikit sekali ya. Guru yang mau ngajar itu kan sedikit dibandingkan yang nggak mau ngajar, itu lebih banyak. Ya, masih lumayan mau ngajar ya, mau ngajar itu masih lumayan, alhamdulillah. Nah, ukurannya beda-beda lah. Kalian nanti kalau udah dewasa mau milih berapa, di mana? Oh, waktu saya sehari itu 12 jam misalkan. 50% untuk urusan dunia, 50% untuk urusan akhiratnya boleh. Nanti 6 jam kalian bekerja, 6 jam kalian ngajar, itu boleh. Atau saya cari dunianya 8 jam boleh, ngajarnya 1 jam boleh. Nah, setiap orang ukurannya itu masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buta, dan wajib li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu santri kalian semua, min taqlilil alaiqi, dari menyedikitkan hubungan
ad-dunyawiyati, yang hubungannya dengan dunia. Loh, ulama menasihatkan kalian itu menyedikitkan hubungan dengan yang urusan dunia ini, khususnya santri. Khususnya santri. Jangan diperbanyak cari hiburan, tapi diperbanyak murojaah. Walihada, dan untuk ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, biqadari, dengan biqadaril wus'i, dan perkiraan semampunya. Perkiraan semampunya. Jadi misalkan ada seseorang itu misalnya Fadli itu kalau sehari pengennya yang main bola itu selama 2 jam. Ada juga yang senangnya main badminton 1 jam. Yang murojaah ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Ya semampu kalian aja masing-masing ya. Nah, tapi ya prinsipnya harus semaksimal mungkin. Kalau kalian ingin menjadi alim alamah, ahli ilmu ya, murojaahnya, belajarnya lebih banyak ya. Itu. Jadi nggak ada ukurannya. Kalau bapak murojaah ya rata-rata itu sehari ya 1 sampai 2 jam. Matlaah itu 1 hari bapak itu rata-rata 1 sampai 2 jam. Itu sambil jualan di warung itu. Buka-buka kitab. Kalau mau ngajar ya dibuka lagi supaya lancar ya. Kalau nggak dibuka lagi ya pas ngajar kebingungan menjelaskannya bagaimana. Itu perlunya. Walaupun udah ngaji ya, ini udah dibaca, nanti khatam diulang lagi, mau ngajar ya murojaah lagi. Kalau enggak ya lupa. Kecuali orang udah alim alamah sekali, udah lihai sekali, pandai sekali. Nah, itu enggak ada ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim, semampunya ya, biqadril musyi, dengan perkiraan semampunya. Walihada, dan karena untuk semuanya ini ihtarul hurbati, hendaklah kalian memilih hurbata yakni mondok yang ada di luar kota, yang jauh artinya lah ya, yang jauh. Jadi mau pesantren itu nggak boleh yang dekat-dekat nih menurut ulama besar ini ya. Ihtarun dalam memilih pesantren yang jauh. Kalau perlu yang jauh sekali, misalkan di Madinah. Kalau dekat kenapa? Kalau dekat itu penyakitnya banyak. Ada tetangga nyunatan atau saudara nyunatan. Nah, dikasih tahu pulang. Berarti apa? Ngajinya ketinggalan. Ada tetangganya yang mati pulang dengan alasan takziah. Sedikit-sedikit pulang. Itu santri itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang jauh. Ya buktinya itu kalau orang yang pesantren di Madinah atau di Maroko atau di Yaman itu orang tuanya meninggal pun dia nggak pulang. Karena apa? Nggak punya ongkos. Sehingga apa? Belajarnya tekun, ya cepat pintar. Sehingga ulama pun menyarankan, bukan Pak Fakih loh ini. Ini jelas. Walihada, dan untuk semuanya ini ikhtaru, hendaklah kalian memilih hurbata, itu mondok pesantren yang tempatnya jauh. Hurobah itu kan terasing, jauh. Memilih yang pesantren yang jauh supaya nggak sedikit-dikit pulang ya. Kalau dikit-dikit pulang ya nggak bisa konsentrasi, habis banyak ketinggalan pelajaran. Nah, terus apalagi yang pulangnya lama. Ya, secara akal sehat kan bener kan, bolos misalkan 2 minggu ya, 2 hari aja ketinggalan, sehari aja ketinggalan, apalagi lama. Ketinggalan ya. Kalau kalian ingin target menjadi orang pintar, nanti dari sini meneruskan di sekolah yang bagus, nanti supaya pandai ya nggak akan tercapai lah. Kerja nyata egle. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha, dan wajib li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu, minta hammuli dari dan wajib bagi pencari ilmu menanggung. Tahammul itu menanggung, yahmilu, hamala yahmilu, itu membawa, menanggung ya. Jadi santri itu wajib menanggung al-masyaqqati kerepotan, wan nasobi dan kepayahan. Jadi santri itu harus siap menanggung repot, payah, kerja keras dalam murojaah, itu harus siap menanggung.
fi safari ta'allumi di tempat, fi safari ta'allumi di bepergiannya mencari ilmu. Bepergian mencari ilmu itu kan repot kan. Di awal-awal ya, di bab awal juga pernah disinggung ya, orang mencari ilmu itu kan banyak kerepotan. Orang tua juga repot, harus menyiapkan bekal. Kalian berangkat dari rumah harus keluar ongkos, keluar energi, pikiran. Ya, nanti di pesantren juga begitu juga. Orang lain yang di kampung halaman itu kalau pagi-pagi subuh masih tidur nyenyak selimutan, kalian sudah harus bangun. Bahkan di tengah malam kadang-kadang kalian harus bangun untuk sahur, untuk persiapan puasa Senin Kemis. Berat. Kalian harus siap menanggung kepayahan dan kerepotan. Kama kola, seperti halnya dikatakan Musa. Kama kola seperti halnya yang telah disabdakan Musa alaihi salatu wassalam oleh Nabi Musa alaihi salam fi safari ta'alumi, di bepergiannya dalam rangka mencari ilmu. Kalian kan ingat Nabi Musa bepergian mencari ilmu sama siapa? Nabi Khidir. Itu aja kerepotnya sudah dijanji oleh Nabi Khidir, itu ternyata juga berat, nggak bisa menepati. Ya, sekelas Nabi Musa aja yang Nabi ya nggak bisa menepati ya, apalagi kalian. Apalagi kalian. Kadang-kadang melanggar itu hal yang wajar. Tapi kalau terus-terusan menjadi kurang ajar. Nabi Musa aja nggak bisa menepati ya. Kan Bapak nggak perlu cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya. Nah, sering dengar kan? Nggak bisa menepati, apalagi kalian. Kalau orang udah sadar sampai di sana, Nabi aja nggak mampu, apalagi kita sebagai manusia. Hanya diusahakan ya jangan sering-sering lah. Jangan sering-sering. Kalau Nabi Musa ya hanya sekali ya. Kama kola, seperti halnya yang disabdakan Musa alaihi salatu wassalam oleh Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya salah ya. Kalau Musa alaihi salam, kelebihan as-salatu itu. Fi safari ta'allumi, di bepergiannya mencari ilmu, yakni bersama Nabi Khidir. Walam yungkol, yang tidak pernah dinukil anhu, dari perkataan Nabi Musa, zalika, yang demikian itu, fi ghairihi, di selain perkataannya Nabi Musa, minal asfari, dari bepergian lakot saja. Jadi kalau bepergian mencari ilmu itu kan jarang yang menukil, jarang yang mengingat-ingat. Tapi kalau kalian pergi jauh aja suka mengeluh, aduh pergi capek, ini itu. Tapi kalau pergi mencari ilmu itu ya jarang yang menukil, padahal kerepotannya itu lebih berat. Dari segi orang tua mempersiapkan pikiran, bekal untuk anaknya pergi ke pesantren, nanti anaknya di pesantren ya itu berat lagi. Kerepotan, kepayahan itu harus siap ditanggung. Nabi Musa aja ya, itu kan berat sekali ikut Nabi Khidir, itu udah dijanji ya. Akhirnya Akhirnya diputus oleh Nabi Khidir karena Nabi Musa tidak bisa menepati janji, jangan sampai banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bepergian biasa itu enggak, kalian piknik. Kemarin waktu di mana? Ke Jatinangor itu apa namanya? Jatos apa? Nah, itu. Ngeluh enggak capek? Enggak, kalau bepergian biasa itu enggak, adanya senang ya. Senang. Jarang orang yang menukil, wah kayak capeknya kalau kita berwisata itu enggak ada yang menukil itu. Tapi kalau capeknya mencari ilmu itu ya lahir batin capek. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad lakina, dan sungguh-sungguh lakina, telah aku temui, min safarina, dari kepergian kita. Hada ini bepergian nasoban kepayahan. Liya'lama, karena mencari ilmu. Anna safaro ta'allumi, bahwasanya perginya orang yang mencari ilmu la yahillu, tidak cacat,
La yahillu tidak sepi, di sini sepi ya. La yahillu tidak sepi anit ta'abi dari kepayahan, dari kerepotan. Jadi ingat bahwa setiap mencari ilmu itu tidak sepi, tidak lepas daripada kepayahan atau kerepotan. Ta'ab itu payah. Makanya ada mahfudzat, udah pernah dengar belum? Al-ladzatu ba'dat ta'abi. Gimana? Gimana? Laisal ladzatu ba'dat ta'abi. Tidak ada kelezatan kecuali sesudah berpayah-payah. Artinya sesudah bekerja keras. Laisa ladzatu ba'dat ta'abi. Ta'ab berpayah-payah. Ini setiap mencari ilmu itu pasti menemui kerepotan. Li'anat thalibal ilmi, karena sesungguhnya pencari ilmu amrun azimun, itu perkara yang agung. Wa huwa, dan adapun talib afdalu. Kalau orang yang mencari ilmu itu apa? Wa huwa, dan adapun talib, orang yang mencari ilmu, afdalu, lebih utama, ma minal ghazwati, dari perang ghazwah, inda aksaril ulama'i, menurut pendapat banyak ulama, wal ajru, dan pahalanya, ala qadrit ta'abi, atas sekira kepayahannya, wan nasobi, dan kerepotannya, faman sobaro, dan maka orang sobaro yang sabar, man yang tolib tadi yang mencari ilmu, ala zalika, atas pencari ilmu, wajada akan menemui ladzata kebahagiaan, kelezatan al ilmi, kelezatan ilmu, tafuku kang yang mengungguli sairul ladzatid dunya, segala sesuatu yang lezat di alam dunia. Jadi kelezatan mencari ilmu kalau udah berhasil itu, kalau orang ahli ilmu itu ya begini prinsipnya, semua akan bahagia sekali mengalahkan kelezatan segala sesuatu yang lezat ada di dunia ini. Yakni paling lezat itu kalian menjadi pintar. Tadinya belum bisa ngaji, menjadi bisa ngaji, itu lezat sekali. Itu kalau kali ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi, 3 lagi. Walihada, jadi perang Ghazwah ini bukan peperangan sebanding peperangan waktu zaman Rasul ya. Ghazwah itu apa? Perang yang selalu diikuti oleh Rasul, itu disebut perang Ghazwah. Itu wajib, itu fardu ain ya. Tapi yang ini yang perang biasa lah gitu. Yang fardu kifayah. Kalau kita kan fardu kifayah ya perang. Misalkan kita Indonesia perang itu kita nggak wajib perang. Yang wajib perang siapa? Tentara, ya, pasukan itu. Kita tidak wajib perang. Toh seandainya kita wajib perang itu fardu kifayah, yang muda-muda saja, yang tua-tua kayak bapak ini udah nggak wajib perang ya. Nah, itu ilmunya pahalanya pencari ilmu kalian itu dibandingkan perang ya, yang dijamin mati syahid, kalau mati itu kalah sama pahalanya orang yang mencari ilmu. Nah, kayak gitu kok nggak semangat ya. Karena di perang Palestina itu perang biar mati taksek ya, dia syahid dibandingkan dengan kalian mencari ilmu itu masih kalah. Kata siapa? Kata ulama yang di Ta'limu Ta'lim ini. Ayo 4 baris lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengalahkan kelezatan segala sesuatu yang ada di alam dunia. Itu lezatnya kalau kita bisa menguasai suatu ilmu. Walihada, dan menghadapi hal ini, karena ada ya bisa ilmunya udah terkuasai. Karena Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini adalah Muhammad bin Hasan As-Syaibani, idza sahiro tatkalanya apa? Melek itu apa? Jadi enggak tidur semalaman itu apa? Iya, Pak, jangan begadang lah bahasanya, sopan apa? Masa kalau Ustaz Syekh Muhammad bin Hasan As-Syaibani tatkala sehat dan begadang, tidak tidur semalaman belajar, itu disebut apa? Bentak, sabeting gitu, apa itu begadang?
Begadang namun cari ilmu ya jangan mau begadang lah. Apa tuh? Tolong carikan bahasa yang pas. Tidak tidur semalam suntuk belajar. Masuk begadang bahasanya. Tatkalanya Syekh Muhammad bin Hasan As-Syaibani tidak tidur semalam suntuk, gitu aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza saghirul layali, tatkalanya Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani semalam suntuk tidak tidur, inhala menjadi apa? Menjadi lepas lahu baginya al muskilatu di perkara yang muskil. Jadi semalam suntuk belajar, ada suatu permasalahan yang sangat berat itu bisa dipecahkan. Lepas itu bisa dipecahkan, ya, bisa diurai, dipecahkan sehingga berhasil mengetahui, menguasai jalan keluarnya ya apa yang muskil tadi. Beliau menjadi tahu. Yaqulu maka berkata Syekh Muhammad bin Hasan As-Syaibani tadi, aina abnaul muluk, di mana para anak raja, min hadhil ladzati, daripada kelezatan ini. Jadi sangat senang sekali akhirnya Syekh Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini berkata, aina abnaul muluk, di mana anak-anak para raja ya, dibandingkan dengan kelezatanku yang aku dapatkan di malam ini. Anak raja itu kan biasanya mulia ya, makan yang enak-enak, tidur ya enak, segala fasilitas tercukupi ya, itu kalah lezat dibandingkan lezatnya Syekh Muhammad Hasan As-Syaibani ini memecahkan suatu masalah yang sangat berat sehingga teriak secara otomatis. Nah, itu Muhammad Hasan As-Syaibani itu kan orang luar biasa, hartanya pun habis ya. Konon kalau Imam Hanafi kila dikatakan kiosnya itu jumlahnya 700. Kalau Imam Asy-Syaibani 300 atau terbalik gitu. Atau terbalik. Yang Asy-Syaibani itu jumlahnya 700, yang Imam Hanafi 300 ya, dikatakan. Tapi hartanya habis untuk perjuangan. Jadi dulu ke Imam Hanafi itu kalau mau ngaji, santrinya itu semuanya diberi makanan. Ayo makan dulu, disuguhi makanan. Imam Malik juga gitu. Imam siapa lagi? Imam Syafi'i juga gitu. Makanya Imam Syafi'i itu ya waktu mencari istri itu ya diumumkan siapa yang mau siap menjadi istriku. Syaratnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus bisa masak. Yang kedua harus siap untuk tidak saya perhatikan. Yang ketiga sabar dalam menerima murid, dalam menghadapi murid. 3 syaratnya Imam Syafi'i. Kira-kira ada nggak sekarang perempuan yang gitu? Harus siap tidak saya perhatikan, karena Imam Syafi'i itu ya ke ilmu terus. Istrinya itu seolah-olah dilupakan, ya hanya sekali-kali aja ingat. Harus siap untuk saya tidak perhatikan, pandai memasak, sabar dalam menghadapi murid. Syaratnya 3. Ya, tentunya yang syarat utama yang di samping itu ya solehah ya. Itu nggak perlu kita bicarakan lagi. Istri Imam Syafi'i kok nggak solehah ya nggak mungkin. 3 itu. Akhirnya ada yang mau. Ya kerjaannya itu istri Imam Syafi'i itu memasak, menyuguhi santrinya yang mau ngaji, kasih makanan. Padahal ya ratusan bahkan ribuan itu. Saking kayanya Imam Syafi'i juga. Jadi ulama-ulama dulu itu kaya-kaya, tapi kekayaannya untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam bishawab.